Korupsi di Indonesia bagaikan luka lama yang selalu terbuka. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, wajah korupsi seakan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap generasi rakyat Indonesia lahir dengan warisan yang sama. Berita tentang pejabat yang tertangkap tangan, proyek negara yang dikorupsi, hingga uang rakyat yang lenyap tanpa bekas. Pertanyaan mendasar pun muncul. Apakah bangsa ini sudah terbiasa dengan penyakit ini? Atau memang tidak ada niat sungguh-sungguh untuk mengobatinya? Korupsi bukan sekadar pencurian uang negara. Ia adalah perampasan masa depan jutaan rakyat miskin. Anak-anak yang gagal sekolah, pasien yang tidak tertolong karena fasilitas kesehatan hancur, serta jalan berlubang yang setiap hari memakan korban. Mengapa korupsi tidak pernah hilang di Indonesia? Faktanya, Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita punya tambang emas terbesar, hutan terluas, dan laut yang kaya. Tetapi yang terjadi, kekayaan itu lebih banyak mengalir ke kantong para penguasa dan kroni mereka. Transparency International menempatkan Indonesia dalam peringkat negara yang masih darurat korupsi. Setiap tahun, ratusan kasus ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Tetapi angka itu hanyalah permukaan gunung es. Korupsi sudah mengakar dalam sistem, dari pejabat tinggi, birokrasi daerah, hingga oknum aparat hukum itu sendiri. Bahkan yang lebih menyedihkan, korupsi tidak hanya berbentuk uang miliaran rupiah, tetapi juga praktik kecil sehari-hari, pungli, suap, dan politik uang dalam pemilu. Akar masalah, budaya, politik, dan sistem hukum lemah. Mengapa sulit memberantas korupsi? Karena ia bukan hanya soal individu, tetapi soal sistem yang sudah rusak. Budaya permisif masyarakat yang menganggap suap sebagai hal biasa membuat kejahatan. Ini dianggap wajar. Di dunia politik, biaya untuk menjadi calon kepala daerah bisa mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga pejabat yang terpilih terpaksa mencari cara untuk balik modal. Lalu sistem hukum yang lemah, di mana hukuman untuk koruptor masih ringan, bahkan sering mendapat remisi. Gila ironi, pencuri ayam bisa dihukum bertahun-tahun, tetapi pencuri triliunan bisa hidup nyaman di penjara mewah. Cara menghilangkan koruptor, pendidikan moral sejak dini. Langkah pertama menghilangkan koruptor adalah pendidikan. Tidak cukup hanya pintar. Generasi bangsa harus dibentuk menjadi manusia yang jujur dan berintegritas. Di sekolah, pendidikan anti korupsi harus masuk kurikulum. Bukan sekadar teori, tetapi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus diajarkan bahwa uang bukan segalanya, bahwa keserakahan menghancurkan bangsa. Orang tua juga harus menjadi teladan, karena korupsi kecil dimulai dari rumah, seperti membenarkan anak mencontek atau memberikan contoh buruk dalam kehidupan sehari-hari. Sistem politik yang bersih tidak mungkin menghilangkan korupsi tanpa membenahi politik. Biaya politik harus ditekan, partai politik harus transparan dalam keuangan, dan pemilu harus bebas dari politik uang. Negara harus berani membatasi biaya kampanye dengan sistem pendanaan negara, sehingga pejabat tidak lagi berhutang budi pada cukong dan pengusaha. Jika politik masih kotor, korupsi akan selalu lahir dari rahim kekuasaan. Hukuman berat tanpa ampun. Koruptor tidak bisa hanya dipenjara beberapa tahun. Mereka harus diberi hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera, penyitaan seluruh aset, larangan kembali ke dunia politik, hingga hukuman seumur hidup untuk kasus besar. Negara-negara seperti China dan Singapura berhasil menekan korupsi karena berani menerapkan hukuman berat tanpa kompromi. Di Indonesia, hukum harus adil, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Peran rakyat dan media. Rakyat bukan hanya korban, tetapi juga kunci dalam melawan korupsi. Jika masyarakat berani menolak suap, menolak politik uang, dan berani melaporkan kecurangan, maka lingkaran setan korupsi akan runtuh. Media massa, jurnalis, dan konten kreator juga harus terus bersuara lantang, membuka kasus-kasus gelap, dan menyadarkan publik. Melawan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi tugas setiap warga negara yang ingin anak cucunya hidup di negeri yang adil dan sejahtera. Mimpi Indonesia tanpa korupsi. Bayangkan sebuah Indonesia tanpa korupsi. Bayangkan sekolah gratis untuk semua anak, rumah sakit dengan fasilitas terbaik untuk rakyat kecil,
jalan mulus di desa-desa, dan pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Semua itu bukan mimpi mustahil. Semua itu bisa terwujud jika korupsi benar-benar dihapuskan. Tetapi pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kita siap untuk berubah? Apakah kita berani untuk berkata, cukup pada para koruptor yang merampas masa depan kita? Inilah saatnya kita tidak lagi diam. Inilah saatnya kita bersatu. Karena hanya dengan keberanian dan kejujuran, Indonesia bisa benar-benar merdeka dari korupsi.